يا واسع الكرم يا معقد بالمال فضله في سواك عين حلول المجلس العالمين وصلاة المقاصدنا واغفر لنا قضايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah minatul futuhal manuharu sadabatan nasunallah ifta'alin wa alikum futuhal arifin wa ifakirna fid din wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'i sabil wa anallah jalatana minati maqasidina maqasidim la yahdina wa yahdibina yuslihna yuslih bina ifat qulubana wa qulubal muslimin wa ijma' syamla huda wa yu'alibata bainina yuwali alaina khiyarana wa anallah yuzakina bagalban wa jisman wa ruha wa anallah yakhtimna bisal khatimah yatawil amarna fi taatillah wa anallah qulubana qalibana ma'atuka wal huda wal afaf wal ghina wal mu'adul islam ila mahinul imtihan bihaqqi sayyidi waladan jamratun salihah wa ziyaratan mahabbatan syarafil habib sallallahu alaihi wasallam ala manawaina wa lama tawajjahna wa lama talabna wa alamul jami' wa alamana wa salafuna salih wa alamana wa masyayikhina al habib Umar bin Hafid wa alamana wa masyayikhina Abu Yahsanuddin wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin segenap jamaah kaum muslimin, jamaah Majelis Zuhur Masjid Jami Nurul Hidayah Blok S yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alimil ulama, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujaj, mata'an Allah bituli hayatihim amin wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah beserta seluruh jajarannya. Mata'an Allah bituli hayatihim amin wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan kita di siang yang penuh barakah ini, kita akan bicara tentang tema yang berkaitan dengan apa saja sih penyebab seseorang itu bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita semua bakalan mati. Cuman tunggu antrian doang. Yang tua mati, yang muda mati. Yang sehat mati, yang sakit mati. Syaratnya mati gak harus tua, syaratnya mati gak harus sakit. Yang muda juga mati, yang sehat juga mati. Makanya mati itu rahasia Allah. Al-mautu yakti baghtatan wal qabru sudukul amal. Kematian itu datangnya mendadak dan kuburan itu adalah tempatnya amal. Makanya kematian itu enggak datang memberi kabar. Dia datangnya itu faj'ah. Ngagetin. Ada tetangga malamnya masih ikut ngaji bareng sama kita. Pas habis
sholat subuh diumumin meninggal. Kagak sakit, sehat aja badannya. Makanya kata Imam Syafi'i, beliau katakan, kam min sahihin mata min ghairi illatin kam min syakimin asyahina min dahri. Berapa banyak orang yang sehat mati nggak pakai sakit, berapa banyak orang yang penyakitan kagak mati-mati. Kan ada yang begitu. Apalagi kalau tetangga yang nyusahin mulu, yang zolim mulu sama tetangganya, itu biasanya yang begitu panjang umurnya. Jadi sebagai ujian orang yang hidup. Nah, pada pertemuan kita di siang yang penuh barokah ini kita akan bicara tentang penyebab mati su'ul khotimah. Kita semua kepengen matinya husnul khotimah. Maka kita mesti tahu apa saja penyebabnya orang itu bisa mati su'ul khotimah, mati yang buruk. Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Limaniyah, Al-Imam Sahibur Ratib Qutbil Irsyad wa Gausul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu ardhah, beliau mengatakan wa'lam annahu katsiran ma yukhtamu bisu lilladzina yatahawanuna bis-shalatil mafruḍah waz zakatil wajibah walladzina yatatabba'una auratal muslimin walladzina yankusuna al-mikyal wal mizan walladzina yakhda'una al-muslimin wa yaghshawnahum wa yalbasuna 'alaihim fi umurid dini wa dunya walladzina yukadzibuna awliya Allah wa yunkiruna 'alaihim bighairi haq walladzina yad'una ahwalal awliya wa maqamatihim min ghairi sidqin wa asbaha dzalika minal umuri syani'ah. Kata Al-Imam Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, di antara penyebab banyaknya orang mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati yang buruk, yang pertama lilladzina yatanahawuna bisolatil mafruḍah, yang bikin orang matinya su'ul khotimah karena suka meremehkan dan melalaikan sholat. Ini yang pertama. Kita catat, kita kasih tahu sama keluarga kita di rumah. Jangan sekali-kali ngeremehin, ngegampangin sholat yang Allah fardukan. Kita kadang-kadang gara-gara urusan dunia, sholat kita tinggalin. Gara-gara ada objekan gede, sholat kita entar-entarin. Bang, ngojek bang. Wah, saya mau sholat maghrib dulu. Udah azan. Tolong dah, deket situ. Timbang ke Senayan doang tuh, Hotel Mulia. Wah iya ya. Timbang belok depan Gatot Subroto, ketemu Polda, turun dikit, ambil kiri, nyampe. Tapi saya mau sholat nih, ntar aja dah. Tolongin dah, saya bayar 2 kali lipat. Saya bonusin. Ya udah ayo, tinggalin. Dia pikir bakal dapat sholat maghrib. Ternyata baru keluar Gatot Subroto, depan Poldanya kagak bergerak. Macet. Orang pada pulangan kerja. Akhirnya nyampe di tujuan, keburu isya, maghribnya kagak dapat gara-gara ngutamain urusan dunia ketimbang urusan Allah. Sekarang kita jujur dah sama diri kita, kan kita sering banget begitu. Apa kayak kerjaannya? Macam-macam kan, kita punya kerjaan beda-beda, tiap orang cari nafkahnya. Ada yang memang profesi, ada yang memang pekerjaan, ada yang jasa. Tapi banyak di antara kita yang suka melalaikan sholat gara-gara urusan dunia. Urusan Allah kita entarin. Padahal yang ngasih rezekinya siapa? Allah. Hati-hati. Orang yang suka meremehkan, melalaikan sholat 5 waktu yang Allah fardukan, itu penyebab mati su'ul khotimah. Mati yang buruk. Zaman sekarang kalau kita lihat, banyak orang berpikir, dosa besar itu hanya menghilangkan nyawa. Dosa besar itu hanya minum khamr, alkohol. Dosa besar itu hanya bermain judi. Dosa besar itu hanya berzina. Dosa besar itu mengambil hak orang lain. Tanpa disadari, banyak di antara kita yang melakukan dosa besar yang kita anggap itu dosa kecil. Apa? Melalaikan sholat.
Tarkus sholat minal kabair. Meninggalkan sholat yang Allah fardukan itu termasuk dosa besar. Cuman karena kita udah kebiasaan ninggalinnya, kita bikin gampang, kita remeh-remehin, akhirnya kita pikir udah deh biasa. Ntar tinggal kita kodok, enak banget ngomongnya. Rezeki kita pengennya cepet, tapi kalau sholat maunya telat mulu. Maka jangan kita lalaikan sholat mulai sekarang, jangan kita tinggalkan sholat, jangan kita tunda-tunda sholat, jangan kita remehkan sholat. Sebelum masuk waktu sholat, usahakan sudah di masjid, sudah ambil air wudhu, sudah menghadap ke arah kiblat, sudah berzikir menyebut nama Allah, mengumpulkan kekhusyuan, sehingga di saat takbiratul ihram kita khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi kita melalaikan sholat. Kasih tahu anak bini kita di rumah. Orang sekarang ninggalin sholat gara-gara nonton TV. Ninggalin sholat gara-gara keenakan main HP. Sama HP luar biasa. Sama Quran dipegangnya setahun sekali, Ramadan doang. Itu juga seminggu pertama doang, kesonoinnya udah dilepas lagi. Tapi kalau sama HP, tiap hari yang dipegang HP. Kadang-kadang lagi ngaji juga, ya masih kadang-kadang mainan HP, medsos dan lain sebagainya. Bahkan belum lama saya lihat ada video viral imamin sholat sambil balas WA di HP, ketangkep tuh sama kamera CCTV. Ya Rob, lagi sholat. Coba bayangin. Kalau orang dulu tiap kali dia mau tidur, yang dilihat terakhir kali sama suami adalah muka bininya. Bini kalau mau tidur yang terakhir dilihat muka suaminya. Pas bangun yang pertama dilihat sama suami muka bininya, sama bini pertama bangun yang dilihat muka suaminya. Kalau sekarang HP sampai ditaruh di bawah bantal HP. Orang sekarang banyak yang gitu. Baik-baik tuh kena radiasi. Tuh HP tuh ada radiasinya. Ente taruh aja terus-terusan di dekat dada. Ntar ada penyakit apa tuh muncul yang berkaitan dengan paru-paru lah, pernapasan dan lain sebagainya. Ya, bahaya. Apalagi taruh di bawah bantal. Kena saraf otak, koslet otak kita. Dan itu memang nggak langsung nanti pada waktu-waktu mendatang. Ya. Bahkan saya pernah baca artikel ada orang yang taruh HP di dekat pahanya dalam waktu jangka yang lama, akhirnya terserang penyakit impoten. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, HP itu alat yang kita gunakan untuk membantu kegiatan kita, tapi jangan sampai memperalat kita. Jangan bikin kita lupa dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita di rumah tuh, kalau udah sama HP, udah sama yang namanya main gadget, udah sama yang namanya main game, wah, urusan sholat diantar-antarin. Alhamdulillah saya punya anak dari umur 5 tahun semuanya di pondok pesantren di Jawa Timur. Yang perempuan di Bangil, yang laki-laki adiknya di Malang, Jawa Timur. Dari umur 5 tahun saya pondokin. Karena ngeri pergaulan zaman sekarang. Mereka dicekokin sama HP, sama tontonan-tontonan yang kurang baik buat anak-anak kecil. Makanya kita punya kewajiban sebagai para kepala rumah tangga untuk mendidik istri kita, anak-anak kita, jangan sampai meninggalkan sholat dengan sebab apapun yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang kita juga sih yang nyontoin. Masuk waktu azan, bini udah ngingetin, bang azan ke masjid. Ntar dulu bentaran, lagi main sama anak, tanggung. Allah juga maha tahu. Hati-hati. Rasulullah itu kata Sayyidah Aisyah, al-tafuhum bi ahli. Seorang pemimpin kepala rumah tangga yang paling sayang kepada keluarganya dan selalu menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan istri dan anak-anaknya.
Tetapi kata Sayyidah Aisyah, apabila datang waktu sholat, Nabi bangun dari tempat duduknya, meninggalkan kami ke masjid seolah-olah tidak pernah mengenal kami sama sekali. Kalau kita kadang-kadang udah masuk waktu azan masih entar-entaran aja. Pilihannya dua, kalau enggak kita sholat berjamaah ke masjid, kalau enggak nanti di akhir hayat kita ke masjid tapi disolatin. Sama perempuan begitu juga. Kalau enggak kita berhijab di dunia semasa hidup, nanti pas mati dihijabin. Makanya jangan suka melalaikan sholat. Ya, ini yang pertama, yang harus kita waspadai. Karena orang yang melalaikan sholat itu banyak banget kerugiannya. Selain azab Allah Subhanahu Wa Taala nanti di neraka, siksaan di kubur, di dunia juga keberkahan umur dicabut, keberkahan rezeki dicabut, cahaya yang soleh dari wajahnya diangkat, doanya tidak diijabah Allah gara-gara melalaikan sholat. Makanya mulai sekarang jauhin yang namanya melalaikan sholat. Usahakan yuk perbaiki diri. Kalau enggak sekarang kapan lagi menungguin mati? Katanya Al-Imam Al-Ghazali, man balagha arba'ina sanatan wa lam yaglib khairahu syarrahu falyatazaz ilan nar. Siapa orang yang umurnya sudah sampai 40 tahun tetapi kebaikannya belum bisa dikalahkan sama dosa yang dia kerjakan, masih tetap lebih banyak dosanya, padahal umur udah 40, maka siap-siap dia akan dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini yang pertama, hindarin jangan suka melalaikan sholat, ya. Yang kedua, wa zakatil wajibah. Penyebab orang su'ul khotimah, matinya buruk adalah suka melalaikan zakat yang Allah fardukan. Hati-hati. Banyak di antara kita yang melalaikan zakat yang Allah fardukan. Yang punya usaha itu ada zakat namanya amwalu tijarah, harta barang dagangan. Wajib dia keluarkan zakatnya 2,5%. Yang punya emas dan perak, maka dia juga ada zakatnya. Selain huliyil mubah, selain perhiasan yang dipakai pada umumnya oleh wanita seperti gelang, cincin, anting, kalung, maka selebihnya itu yang tidak dipakai, kalau sampai nisabnya emas 80 gram, perak 20 gram, dan haul kepemilikannya selama setahun tidak berpindah kepemilikan, maka wajib dia keluarkan zakatnya 2,5%. Ini kadang-kadang orang kita sekarang banyak yang punya emas, tapi giliran udah mau haul setahun dijual. Itu namanya ngakalin Allah. Enggak boleh. Ada hak yang mesti dia berikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesuatu yang dapat membinasakan harta di daratan dan di lautan illa bihafsi zakat, kecuali disebabkan karena menahan-nahan mengeluarkan zakat yang Allah fardukan. Kita sering tuh suka nunda-nunda zakat. Apalagi yang punya barang tambang, ya, tambang emas dan perak itu ada zakatnya juga. Ada lagi zakat hewan ternak, ya, berlaku pada kambing, lalu kemudian lagi sapi dan unta. Terus lagi hubub wathimar, zakatnya biji-bijian seperti gandum dan sejenisnya, dan buah-buahan yang dimaksud di situ adalah kurma dan anggur. Kalau punya tanaman yang lain selain kurma dan anggur, kalau diperjualbelikan maka kena zakat barang dagangan. Ya. Belum zakat mal, zakat harta kita. Bahkan ulama mutaakhirin mereka berpendapat ada yang namanya zakat profesi 2,5%. Kenapa mereka berpendapat ada zakat profesi 2,5%? Karena kalau zaman dulu orang yang kaya itu adalah pedagang, tujar, yang kaya pedagang. Kalau sekarang pedagang, ya lihat pedagang, pas-pasan. Yang kaya profesi, yang doktor, yang insinyur,
yang apalagi, ya pokoknya profesi banyak tuh yang kaya-kaya, ya. Makanya di situ ulama mutakhir mengatakan ada zakat yang harus dikeluarkan 2,5%, yaitu zakat profesi. Mana qasamalun min shadaqatin bal yasdat. Lagian yang kita keluarin dari zakat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala itu kan hakikatnya kita menabung buat celengan di akhirat, dan tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bertambah dan bertambah. Belum lagi zakat yang Allah fardukan setiap bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Ya. Makanya orang-orang yang suka melalaikan zakat, maka mereka termasuk penyebab matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Banyak di antara manusia, mereka tidak menyadari bahwasanya ada perintah Allah yang berkaitan satu dengan yang lain. Kata ulama, ada di dalam Al-Quran perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, maka wajib taat kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang taat sama Allah tapi tidak taat sama Nabi Muhammad, maka ketaatannya sama Allah ditolak. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Orang yang mendirikan sholat, maka dia wajib menunaikan zakat. Kata ulama mufassirin mengatakan, orang yang menunaikan sholat 5 waktu tapi tidak membayar zakat yang Allah fardukan kepadanya, maka sholatnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Bersyukur kepada aku, kata Allah, maka wajib juga bersyukur kepada orang tua. Jadi kalau ada anak taat sama Allah, itu kan bentuk syukur dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia taat sama Allah tapi tidak bersyukur sama orang tua, durhaka sama orang tua, tidak berterima kasih sama orang tua, maka ketaatannya sama Allah Subhanahu wa taala tertolak. Makanya di dalam hadis Nabi katakan, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Makanya anak jangan harap sukses kalau orang tuanya kagak ridho. Makanya Allah bilang di Quran, wahfid janahadzul lahuma. Anak itu kalau di depan orang tua, dia harus rendahkan sayapnya, hinakan dirinya di hadapan orang tua. Yang titelnya S3, yang titelnya apapun, dihormatin orang, punya karyawan banyak atau pengikut yang banyak, itu kalau di depan orang tua, itu semua sebelum datang berjumpa orang tua tuh lepasin semuanya tuh. Di depan orang tua tuh kita harus merendahkan diri. Nggak ada kita bicara orang berpendidikan dan lain sebagainya. Sama orang tua nggak boleh durhaka. Orang tua itu keramat dunia akhirat, ya. Dan salah satu penyebab nanti kita bahas di akhir, ya. Salah satu penyebab orang mati su'ul khotimah juga adalah hukukul walidain, durhaka sama orang tua. Hati-hati. Ya. Ini yang kedua, melalaikan zakat, termasuk penyebab su'ul khotimah. Yang ketiga, kata Imamul Haddad, walladzina tatabbauna auratal muslimin. Yang bikin orang jadi mati su'ul khotimah itu adalah orang yang suka mencari-cari dan membuka-buka aib orang lain. Sekarang kita berada di zaman yang mencari dan mengorek-ngorek aib orang itu menjadi pekerjaan yang menghasilkan uang dan dibanggakan. Tanpa disadari, mereka telah memberi makan keluarga mereka dengan bara api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Orang muslim itu nggak boleh tajasus, mencari-cari aib orang, ya, mengorek-ngorek kesalahan orang. Kita dianjurin sama Nabi buat muhasabah diri. Jangan suka cari-cari aib orang. Orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, itu tanda Allah sayang kepada dia. Karena Allah kepengen dia berubah menjadi hamba yang lebih baik. Kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala idza ahabba abdan
fassara uyubahu. Allah itu kalau cinta kepada hambanya, maka Allah akan perlihatkan aibnya oleh dirinya sendiri. Bakal tahu dia aibnya. Oh iya, saya kekurangannya ini. Oh, saya kekurangannya itu. Saya harus perbaiki ini. Saya nggak boleh begitu. Tapi kalau orang yang nggak Allah sayang, ya dia nggak akan lihat aibnya sendiri. Yang dilihat cuma aib orang doang. Sekarang kita berada di zaman orang itu pinter nilain, kalau kata orang Betawi, montenin amal orang, paling pinter. Ngelihat ada orang sedekah sembunyi-sembunyi, dia katain, tuh sedekahnya ngumpet-ngumpet. Gua tahu itu kecil sedekahnya, agak mau ketahuan orang. Malu dia sedekah kecil. Coba kalau kata sedekah gede, dia bakal cerita, dia bakal kasih lihat sama yang lain. Tuh. Orang sedekah sembunyi-sembunyi dia katain. Ada orang sedekah terang-terangan, gede, dia katain juga. No, lihat no, si anu no, sedekah no. Itu karena dia pengen dipuji orang tuh. Dia umum-umumin begitu namanya. Sampai alamatnya lengkap banget di masjid diumumin. Itu dia ria tuh. Nggak karena Allah, percuma ibadahnya. Sedekahnya sia-sia, nggak ada pahalanya. Tuh. Orang sedekah sembunyi-sembunyi dia katain. Orang sedekah terang-terangan dia katain juga. Padahal kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, as-shadaqatu sir tudfi aghadabar rabb wa shadaqatul alaniyah junnatun minan nar. Kata Nabi Muhammad, sedekah secara sembunyi-sembunyi itu dapat meredam murkanya Allah. Lagian orang yang sedekah sembunyi-sembunyi kita mau baik sangka aja. Siapa tahu dia takut kena riya. Dia menjaga hatinya jangan sampai amalnya rusak, makanya dia nggak mau terang-terangan. Dan kata Nabi, sedekah secara terang-terangan itu perisai daripada api neraka. Kita baik sangka aja kalau ada orang sedekah terang-terangan, bisa jadi tujuannya dia memotivasi orang lain untuk bersedekah di jalan Allah. Udah, rapi jahitan kalau kita baik sangka sama orang. Yang kagak baik, yang terang-terangan gak sedekah. Ini ada orang sedekah sembunyi-sembunyi dikatain, sedekah terang-terangan dikatain. Yang kagak bener itu yang terang-terangan kagak sedekah. Misalnya cuma montenin amal orang doang. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan suka mencari-cari aib keburukan orang. Ya. Dan ini termasuk sesuatu yang dibenci Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang banyak tuh orang yang begitu kerjaannya, ya, cari-cari aib keburukan orang. Ada ceritanya, satu orang istri, ketika suaminya mau berangkat kerja di pagi hari dia panggil suaminya, dia bilang, sini deh, coba dia lihat rumah tetangga tuh di depan rumah kita, perhatiin, rumahnya kotor, mobilnya nggak pernah dibersihin, jorok tuh tetangga kita. Kata suaminya, apaan sih? Pinter banget kalau nilain orang. Berangkat suaminya kerja. Sampai di luar rumah, suaminya kaget ngelihat rumah tetangga di depan rumahnya bersih. Mobilnya juga bersih. Pas dia tegesin ternyata yang kotor kaca rumahnya. Dia balik lagi ke rumah, ke dalam. Dia bilang sama istri, sini. Noh, lihat rumah tetangga depan rumah kita, noh, rumahnya bersih. Dia punya mobil juga bersih. Nih, lu lihat nih. Kaca rumah kita yang kotor. Dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran. Jangan terlalu sibuk nilain orang, padahal yang kotor diri kita. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang apabila baik, baik semuanya, apabila buruk, buruk semuanya. Apa? Hati. Hati manusia itu kalau baik, bersih, maka semua anggota tubuh akan mengerjakan yang baik. Ngelihat orang yang kagak bener juga baik sangka. Ada orang tengah malam jam 2 mikul TV. Karena memang hatinya bersih. Oh, ini orang mau pindahan kali. Biasa kalau orang pindahan kan kontrakan habis. Kalau tengah hari kagak enak sama tetangga. Pindahannya malam. Baik sangka. Padahal 10 menit kemudian ada RT lari. Lihat orang mikul TV gak? Kesonoin. Maling tuh. Tapi karena dia baik sangka, dia tetap dapat pahala. Guru kami, Murabi Arwahana Sayyidul Walid, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau sering kali mengingatkan, baik sangka, sekalipun sangkaannya salah, tetap dapat pahala.
Tapi kalau orang buruk sangka, sekalipun sangkaan buruknya benar, tetap dapat dosa. Makanya baik sangka aja. Makanya orang kalau hatinya bersih, ngelihat apa juga bersih. Tapi orang kalau hatinya kotor, orang ngerjain sedekah aja sama dia masih dicari aib-aibnya, dikorek-korek. Na'udzubillah min dzalik. Makanya selama kita berada di jalan kebaikan, peduli setan omongan orang. Mau ke masjid nggak enak sama omongan tetangga. Wah, ke masjid lo, sok suci lo. Akhirnya orang kalau nggak kuat-kuat masuk lagi pulang. Wah, gue males dah ke masjid dah, mau ngaji aja dikatain. Nah, kita nggak usah mikirin omongan orang udah. Ya, kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak wa ridullah ghayatun la tudrak. Ridhonya Allah itu harus terus kita gapai. Tapi kalau ridhonya manusia mustahil kita dapetin. Pasti ada kurangnya. Maka jangan suka kita nyari-nyari aib orang. Fokus aja udah sama muhasabah diri, perbaiki diri kita banyak kesalahan. Kita nggak bakal ditanya tentang dosa orang. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Masing-masing nanti akan dihisab di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat sekarang. Walladzina yankusunal mikyal wal mizan. Penyebab suul khotimah, mati yang buruk adalah suka mengurangi takaran dan timbangan. Hati-hati nih yang pada usahanya di bidang takaran sama timbangan. Yang punya warung, yang nimbang-nimbang apa kek, yang naker-naker apa kek, kadang kan suka dikurang-kurangin, suka nggak pernah dilebihin, dikurangin mulu. Tapi kalau dia beli sama orang maunya lebih, ya. Padahal udah pas nih, balik lagi, nih bang, lihat bang, kurang nih bang. Padahal udah lebih. Emang dasar orang curang, licik tuh. Orang-orang yang begitu, yang suka ngambil hak orang lain, itu dia bakalan matinya suul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan. Jujur aja, jujur. Orang dagang jujur enak. Kata Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mukhtar Ahaditsun Nabawiyah, Nabi bilang, At-tujjarul aminu sadduq fil jannah. Sesungguhnya para pedagang yang mereka itu jujur, amanah, maka mereka berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dusta, yang suka mengambil hak orang, maka mereka tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang suka ngurangin timbangan sama takaran. Ya, termasuk yang suka mangkas-mangkas anggaran. Termasuk tuh. Itu kan ada takaran-takarannya. Ya, secara matematiknya. Ya, nyunat-nyunatin hak orang. Na'udzubillah min dzalik. Itu matinya suul khatimah. Yang kelima, walladzina yakhda'unal muslimin wa yaghshawnahum wa yalbasuna 'alaihim fi umuriddin wa dunya. Golongan orang-orang yang suka menipu orang muslimin. Ya. Menipu satu dengan yang lain. Kata Nabi Muhammad, laisa minna man ghasyana, bukan termasuk golongan kami orang yang suka menipu. Dulu pernah waktu Nabi ke pasar, Nabi melihat ada satu orang berdagang, makanan yang di atasnya bagus, yang di bawahnya udah jelek. Maka Nabi memasukkan tangannya ke bagian yang bawah, fawasalal balal ala yadi syarifah, maka tangan Nabi itu basah. Karena makanan yang di bawah udah pada rusak. Kata Nabi Muhammad, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan termasuk golongan umat kami, kata Nabi Muhammad. Makanya nggak boleh jual beli itu menipu, nggak boleh. Ya, ada namanya bai'ul ghuror. Jual beli tapi menipu, nggak jelas. Contoh gimana? Saya jualan burung. Yang mana burungnya? No, yang lagi pada terbang. Pilih aja tangkep. Nah, nggak jelas. Ya, harus jelas yang mana yang dijualnya. Atau jual ikan di dalam kolam, lah ikannya banyak, yang mana yang dijual? Sejelas. Itu namanya bai'ul ghuror. Ya. Jualan yang kagak jelas tuh kagak boleh. Ya. Atau menjual sesuatu yang tidak sama seperti yang dideskripsikan. Itu jual belinya juga batal tuh. Misal, sekarang kan musim belanja online. Apa aja online.
ketika dideskripsikannya begini, digambar seperti ini, tahu-taunya yang nyampe beda. Banyak yang begitu. Itu kita boleh untuk ya komplain, karena secara hukum Islam itu jual belinya batal karena tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan. Ya. Makanya kalau kita urusannya dengan orang lain, hati-hati banget, jangan suka nipu orang, jangan suka menzolimi orang. Karena kezoliman itu akan terus dibawa sampai mati. Kata Nabi Muhammad, ada orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Siapa? Orang yang bawa amal ibadah banyak, tapi di dunianya suka mencaci maki, menghina, menjatuhkan harga diri orang, suka menipu orang lain, berhutang tidak dibayar, gibah membicarakan aib mereka. Maka nanti di akhirat ketika dia ditimbang amalnya, padahal kebaikannya banyak, tapi ternyata ada orang-orang yang meminta hak mereka semasa di dunia, akhirnya tidak bisa diganti dengan uang, diganti dengan amal kebaikan. Pada saat amal kebaikannya sudah habis, masih ada yang minta haknya. Malaikat mengadu kepada Allah, ya Rob, ini si Fulan ini masih punya tanggungan sama orang, tapi amal kebaikannya udah habis. Gimana ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, maka limpahkan keburukan orang yang dia zolimi kepada dia. Akhirnya dia tidak punya kebaikan, hanya numpukin dosa dari orang, boleh operan, akhirnya faturiat finnar, dan dia dilemparkan ke nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Apalagi penyebab suul khotimah? Walladzina yukadzibuna auliya Allah wa yunkiruna alaihim bighairi haqqin. Ini lagi musim juga. Yang bikin mati suul khotimah adalah orang-orang yang mendustakan kewaliannya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para aulia wa sholihin. Mereka punya kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Didustakan oleh mereka, oleh sebagian orang yang mendustakan kewaliannya para orang-orang saleh yang dekat dengan Allah, maka mereka matinya suul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Man adzani waliyan faqad adzantu biharbin. Sesungguhnya orang yang mengumumkan peperangan dengan waliku, mereka menyakiti para wali kekasihku, kata Allah, maka aku umumkan peperangan dengannya. Nauzubillah min dzalik. Udah kalau udah bicara urusan para wali kekasih Allah Subhanahu wa taala, jangan deh. Jangan kita macam-macam. Mereka orang-orang yang istimewa, yang punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian apalagi penyebab suul khatimah? Walladzina yad'una ahwalal auliya wa maqamatihim min ghairi sidqin wa asbaha dzalika minal umuri syani'ah. Yang terakhir juga termasuk banyak di zaman sekarang, penyebab suul khatimah adalah orang-orang yang mengaku punya tingkat kewalian padahal dia adalah orang-orang yang tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala tapi ngakunya dia wali, tapi syariat Allah dia nggak kerjain. Ya, hubungan kedekatan dengan Allah tidak ada, tapi ngakunya wali, kekasihnya Allah. Maka yang seperti ini juga menjadi penyebab matinya suul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Di luar dari apa yang disampaikan Imamul Haddad di sini, ada beberapa tambahan penyebab orang mati suul khotimah. Di antaranya adalah hukukul walidain, durhaka sama orang tua, lalu kemudian gati'ur rahim, memutus silaturahim. Ini juga penyebab orang bisa mati suul khotimah. Lalu bagaimana caranya agar kita husnul khotimah? Maka jauhi semua keburukan-keburukan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan, jauhi, jangan kita kerjakan, dan istiqomahlah dalam kebaikan. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, Nabi katakan matal mar'u ala ma sya'aleh, setiap manusia itu dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Orang yang semasa hidupnya rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin hadir majelis ilmu, pasti matinya dalam keadaan kebaikan. Banyak kok buktinya. Para sahabat Nabi yang wafat di medan perang jihad di jalan Allah, yang wafat ketika mengimami sholat sekalipun harus ditombak dari belakang ataupun diracun. Banyak para ulama yang wafat dalam keadaan ibadah. Maulana Ja'far Shadiq yang kita kenal dengan Sunan Kudus,
salah satu daripada wali songonya Allah Subhanahu wa taala di Demak. Saya baca biografi beliau itu, beliau wafat ketika mengimami sholat subuh di hari Jumat pada saat sujud terakhir di dalam sholat. Orang ahli sujud meninggalnya lagi sujud, orang ahli ibadah meninggalnya lagi ibadah. Modelnya sama kayak orang sini. Ya, sujud terakhirnya lama, di belakang wah mati nih. Husnul khotimah nih. Tahu-taunya kleker pules. Ya. Masjidnya karpetnya tebal, AC-nya dingin. Hati-hati tuh ya. Jangan kepulesan lagi sholat ya. Banyak para aulia wassolihin yang wafat dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang meninggal dalam keadaan berbuat maksiat. Saya pernah menyaksikan berita di tahun 2008 ada orang berzina di atas kuburan, matinya ganjil. 2009 saya saksikan lagi ada orang main judi, matinya lagi main judi. Padahal sepele, dia lagi main judi. Saking kebangetan girangnya, dia punya angka cakep. 5463 kan QQ. Ya, pas dia mau tebrak kartunya, dia lupa. Dia main kartu sambil makan kacang kulit. Rupa-rupanya yang dimasukin ke mulutnya bukan isinya tapi kulitnya. Akhirnya ketika dia mau tebrak kartu, keselak, mati. Sepele matinya. Tapi memang Allah mau hinakan matinya dalam keadaan main judi. Berapa banyak orang yang mati diselokan gara-gara mabuk? Banyak gak? Yang tabrakan habis pulang mabuk-mabukan? Banyak gak? Bukan cuma dia mati, nyelakain orang juga pada mati ditabrak. Nauzubillah min dzalik. Belum lagi ada kejadian 2010. Ada satu orang kepilih jadi RT di daerah Jawa Tengah, kalau nggak salah daerah Tegal, ya. Ketika dipilih jadi RT baru, dia kegirangan, dia ajak warganya pesta miras oplosan. Kalau nggak salah 30 lebih mati berikut RT-nya. RTPA kepilih jadi RT bukan tasakuran, baca maulid, baca sholawat, berzikir, istighosah, mabuk. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Nabi, matal maru ala masya'aleh, setiap manusia dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Maka biasakanlah melakukan kebaikan, istiqomah di dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allah jauhkan kita daripada su'ul khotimah. Perbanyak baca doa, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Atau doa, ya Rabb bijahi walid Fatimah umnun bi husnil khotimah. Atau baca sebagaimana dalam Ratibul Haddad, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah, keluarga kita, kerabat kita, orang tua kita, semua dimatikan husnul khatimah dalam keadaan tetap iman dan Islam, dalam keadaan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dijauhkan daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Tafadhol silakan. Ini bahasan tadi pagi saya live di Islam Itu Indah di Trans TV. Gimana ya biar matinya husnul khotimah ya. Saya rasa saya perlu sampaikan di sini ya, karena memang penting banget nih ya. Jangan sampai kita melalaikan apa yang Allah fardukan, padahal tanpa kita sadari di situ ada penyebab su'ul khotimah ya. Silakan. Cukup. Insyaallah manfaat di dunia dan akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamati wa sabil masanin taftalana bi kulli khair wa natafaddalu 'ala bi kulli khair wa taj'alna min ahlil khair wa tu'amilana mu'amalatakal misalahi wal falahi wal khair wa antafadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina min kulli minatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyun kulli khair wa fadlun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi taubah shadiqah maqbulah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.